Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mashabihil ummati fi dhalal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Ma'arif Nusa Dua Jimbaran, yang kami hormati Ibu Welas Lima selaku Waka urusan kurikulum dan juga tim Pak Anas, Bapak Ibu guru dan juga karyawan SMK Ma'arif Nusa Dua Jimbaran rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita hingga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang dan juga kesempatan sehingga bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini yang belum tentu kita akan sampai di Ramadan tahun depan. Maka atas nikmat Allah yang begitu besar kepada kita hingga sampai hari ini, marilah kita syukuri bersama biqaulina alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salawat wa salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok uswatul hasanah, panutan umat dan nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya yang hadir di majelis ini pada pagi hari ini termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami pada pagi hari ini menyampaikan satu tema tentang orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Kita sudah tahu semuanya dari hadis Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang berbahagia menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Bahagia saja menjalani bulan suci Ramadan atau menyambut bulan suci Ramadan, Allah sudah haramkan jasadnya. Tetapi ternyata ada orang-orang yang rugi ketika bulan suci Ramadan melakukan beberapa hal yang akhirnya hanya haus, hanya lapar, dahaga saja yang didapat tanpa mendapatkan pahalanya. Golongan-golongan yang seperti apakah yang termasuk orang yang rugi ketika menjalani bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah orang yang tidak sholat. Puasanya dijalankan, tetapi sholatnya ditinggalkan. Ini adalah orang pertama, golongan pertama yang rugi ketika bulan suci Ramadan. Orang yang tidak menjalankan sholatnya, terutama yang 5 waktu yang memang sudah harus menjadi prioritas karena diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan begitu saja atau ditangguhkan begitu saja karena satu dan lain hal untuk urusan duniawi. Dan ini menjadikannya tidak mendapatkan apa-apa, yang didapat hanya lapar, haus, dahaga saja. Na'udzubillah min dzalik. Golongan yang kedua adalah orang yang melakukan maksiat. Golongan yang kedua ini adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga matanya, tidak bisa menjaga pikirannya, tidak bisa menjaga hatinya, tidak bisa menjaga tangan dan juga kakinya untuk menjalankan maksiat. Pikirannya memikirkan hal-hal yang melanggar aturan agama, memikirkan hal-hal yang mengundang nafsu syahwat dan juga maksiat.
Begitu juga hatinya, gerentek hal-hal yang berkaitan dengan maksiat. Tangannya melakukan kemaksiatan dan kakinya melangkahkan kaki ke tempat yang mengundang syahwat dan juga maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Golongan yang kedua ini juga hanya mendapatkan lapar, haus dan dahaga saja, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang ketiga, golongan yang termasuk orang yang rugi ketika menjalankan bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang tidak bisa menghindarkan diri dari pergibahan. Seperti kemarin kalau tidak salah dengar disampaikan oleh Muslim Imam juga begitu, bahwa sudah saatnya untuk bulan suci Ramadan tidak hanya menahan lapar saja, tidak hanya menahan haus saja, tapi juga menahan amarah, termasuk juga menahan hibah. Orang-orang yang golongan ketiga ini adalah orang-orang yang tidak bisa menghindarkan diri lisannya untuk kerasani kaca, kerasani tangga, yang diceritakan aibnya temannya, yang diceritakan aibnya tetangganya, tapi lupa dia tidak bermaksani bahwa dirinya pun punya aib dan juga punya kesalahan. Orang yang golongan ketiga ini sama, hanya mendapatkan lapar, haus dan dahaga saja. Padahal Rasulullah Muhammad SAW juga menyampaikan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Apa artinya? Bahwa barang siapa ketika menjalankan bulan suci Ramadan dengan keimanan, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Eman-eman, sayang sekali jika ternyata bulan suci Ramadan ini kita lewatkan begitu saja, tidak bisa menghindarkan hal-hal yang sekiranya akan menghilangkan pahala puasanya dan juga akan mengurangi pahala-pahala yang sudah kita laksanakan. Maka sudah saatnya untuk meluruskan niat kembali. Kita saat ini sudah sampai di hari ke-16. Betul Bapak Ibu? Waktu salah ya belum Bapak. Sudah hari ke-16 ya. Sudah hari ke-16 berarti sudah sampai di 10 hari pertengahan. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Nah, ini kita sedang menjalani 10 hari di pertengahan. Dari hadis ini wa awsatuhu maghfirah adalah pertengahannya adalah ampunan. Allah di 10 hari pertengahan ini sedang diskon besar-besaran untuk mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka sayang sekali kalau kita tidak meraihnya. Sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan kesempatan ini. Kalau tidak mulai saat-saat ini, kapan lagi? Maka mari bersama-sama, tadi saya sudah sampaikan, luruskan niat kembali. Mungkin yang kemarin-kemarin masih ada di antara kita semuanya yang sholatnya tertinggal. Saya yakin bagi Bapak Ibu guru SMK Maarif dan Ustadz Wajibara sudah tidak lagi untuk urusan sholat ditinggalkan. Tapi barangkali ada yang hilang, sudah saatnya untuk kembali diluruskan niatnya. Sholat tidak lagi ditinggalkan dan sholat menjadi prioritas yang utama. Dan barangkali masih ada yang ternyata pikiran, hati, tangan, kaki masih ada yang bermaksiat, maka sudah sangat layaknya kita luruskan niat kembali untuk menghindarkan hal-hal yang menjadikan kita hilang pahalanya. Dan barangkali lagi, ini yang sering sekali kita tidak bisa hindarkan, lupa dengan pergibahan. Maka sudah saatnya meluruskan niat kembali supaya kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari pertengahan ini, supaya dosa-dosa kita yang lalu ditinggalkan,
dihapuskan lagi oleh Allah, dan kita nanti ketika di bulan Syawal, 1 Syawal, kita benar-benar kembali fitri, kembali suci dan tidak memiliki dosa lagi. Saya mengingatkan Bapak Ibu semuanya, termasuk untuk mengingatkan diri saya sendiri. Hadis yang tadi, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bagian depan, man shoma Ramadan, barang siapa yang menjalani bulan suci Ramadan dengan keimanan, dengan keyakinan bahwa kita saat ini menjalani bulan suci Ramadan benar-benar atas dasar keyakinan kita, akan dasar kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan begitu kita harus yakin pula bahwa Allah pun pasti akan menghapuskan, menghilangkan dan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ternyata sudah bel, berarti saatnya saya berhenti. Itu saja 3 yang dapat saya sampaikan. Ada 5, tapi yang 2 belum saya sampaikan, berarti untuk kapan-kapan lagi. Mohon maaf jika ada kurang, mohon maaf jika ada hilaf. Untuk makola walatan tur makola. Dalam sira sapa sing ngomong aja dalam sira. Dalam sira apa sing tawakan aja dalam sira sapa sing ngomong. Pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.